Gue udah ngerasain kehilangan yang sebegitu besarnya yang ngancurin hati gue. Tapi kayak luka gitu ya. Luka kan, gue punya luka yang ketika sembuh lukanya ada tapi mati rasa kan. Ya. Gue rasa gue nggak kehilangan seperti apa lagi sih yang nggak bisa gue tanggung. Dan kalau misalnya bisa dikasih kesempatan, gue prefer check out yang terakhir gitu loh. Karena gue berasa gue punya tanggung jawab atas hidup dia, atas hidup Crystal. So I wanna make sure mereka punya proper life, punya apa yang mereka impikan bisa mereka wujudkan. Kalau mereka udah selesai semua, kalau ada pilihannya ya bisa biar gue yang check out terakhir gitu, supaya gue ngurusin mereka selesai dulu gitu loh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dan gue ngelihat ya, dari cerita kalian berdua gitu ya, gue sendiri juga sebenarnya baru mendapatkan this revelation ketika tadi gue udah share sedikit gitu pengalaman gue di PHP-in juga gitu, dimana ketika ada lagu There Is None Like You, ada satu lagu gitu, dan ketika gue nyanyiin lagu itu, gue ngerasa wow beneran ya, ini kita sebagai ciptaannya komplain, marah-marah, tapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai kita di tengah kemarahan kita dan komplain kita. Kayak Ayub lah, kayak gitu, yang jelas banget. Itu benar-benar Tuhan yang maha pemaaf dan Tuhan maha baik yang bisa nerima kita apa adanya banget gitu. Walaupun dalam kondisi kita marah dan komplain dan kita suka ngedoubt, meragukan gitu. Tuhan lu beneran baik gak sih? Nggak kayak gini dong caranya. Tapi benar-benar there is none like him banget gitu. Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang iya, gue ngerti lu lagi marah sama gue, tapi gue tetap memilih untuk mencintai lu gitu. And I think that's a beautiful thing about our God. Kita mikir kalau Tuhan tuh diam, tapi kita nggak pernah tahu kalau misalnya Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Apa? Ya kan? Di belakang dia lagi siapin apa. Dan gue ngerasa kita sama-sama di sini gitu ya, kayak ini pun juga bisa dibilang sebuah mukjizat gitu. Banyak banget tadi kalau misalnya kita lihat ya, bukan sekedar mukjizat ada geledek dari surga gitu, tapi benar-benar mukjizat BTS lah, abis itu Kiss juga baik-baik aja dan malah jauh lebih kuat gitu secara stamina dan lain-lain. Kalian masih dijaga banget sama Tuhan, pernikahan kalian pun juga masih dijaga banget sama Tuhan. So many miracles yang kita bisa lihat sekarang. Orang-orang yang dikirimin psikolog dari Belanda. Belanda ya, bener ya? Bener. Dari Belanda, lu juga punya teman baik yang kebetulan psikolog juga. Jadi maksud gue, itulah mukjizat-mukjizatnya yang mungkin sekarang ini kita remehkan gitu, tapi ternyata that's life changing buat kita. Kayak gitu sih. Aku selalu ngerasa sih hidup itu lumayan kayak ini loh, Slumdog Millionaire. Maaf ya, terlalu banyak referensi film karena aku bener-bener banyak banget nonton film. Iya, makanya sama sutradara juga kan gitu kan. Iya. Aku banyak banget nonton film dan ya itu kan di film itu dia gitu kan. Apa yang ditanyain itu pengalaman hidup dia gitu. Nah aku berarti semua yang dari kecil ada sampai sekarang ini pasti disiapkan untuk sesuatu. Betul. Masalahnya ada yang mau ngikut jalan Tuhan atau jadinya capek terus dia back off, ya kan? Atau ya sesusah-susahnya lu ikutin sampai Tuhan maunya kemana dan Tuhan yaudah this is the time, this is the spot, this is the spotlight, akhirnya gitu. Iya. Aku ya sekarang berharapnya spotlightnya semoga gak jauh-jauh banget sih sekarang. Ya, Anda masih muda. Udah capek gitu. Mungkin buat orang yang juga baru saja mengalami kehilangan gitu, bagaimana sih cara berduka yang sehat? Gue gak tahu ya apakah ada namanya berduka tidak sehat dan sehat gitu. Tapi buat kalian sendiri bagaimana sebenarnya Tuhan mau untuk kita berduka? Udah pasti kita harus berduka. Gak bisa kita yang kayak nge-distract diri kita sama yang lain-lain. Sehingga kita yang kayak, enggak, everything is fine. God is good and all the time God is good. Kayak delusional banget gitu kan. Jadi gimana caranya supaya lo benar-benar bisa berduka secara sehat? Justru kalau aku awalnya adalah kayak gitu. Kayak God is good, all the time God is good gitu. Tapi ya itu sampai ketemu temen yang dia bilang dia marah juga. Akhirnya aku berusaha keluarin,
aku berusaha jadi malah jujurnya malah lebih relax. Jadi lebih relax itu karena ya bebannya kayak lebih sedikit diangkat sampai ketemu yang tadi psikolog dari Belanda itu ya dia kasih tahu memang yang namanya kita manusia Tuhan juga udah bikin sistem itu di dalam kita ya supaya dijalankan. Wow. Iya dong, maksudnya kalau nggak ngapain Tuhan kasih sistem tersebut kayak pencernaan dari mulut muter-muter di sini sampai jadi feses gitu, iya kan nggak mungkin dari sini terus keluar ke atas gitu kan, udah ada semuanya Tuhan udah kirimin gitu, berarti proses berduka pun sebenarnya Tuhan udah siapin, berarti marah itu normal, ya normal, kalau ngapain Tuhan bikin marah, sedih itu normal, ya normal, kalau nggak ngapain kita punya air mata kayak gitu kan, nah itu semua yang akhirnya aku belajar untuk embrace gitu, belajar untuk oke, Michelle lagi marah, oke, terus kalau kangen Conan misalnya ya udah nikmatin aja, ingetin semua yang Conan ini, ingetin semuanya ini, mau nangis, sambil nangis. Iya, mau ketawa, terserah, enjoy the moment. Gitu, justru jangan ditutup-tutupin. Kayak tadi itu kan ditutup-tutupin kan, kayak aku takut nih ngelihat Conan lagi di kepalaku yang lagi menderita gitu kan. Akhirnya aku ngapain? Aku nontonin BTS. Liatin BTS aja terus. Tapi pada saat BTS-nya mati gitu kan, selesai nonton, keluar lagi kan? Iya kan, jadi ini kan cuma sebenarnya kayak penghalang doang. Nah, itu yang diharapkan tidak dilakukan kalau dari segi psikolog yang kemarin aku dapat gitu. Jadi gimana kalau misalnya lagi kepikiran Conan lagi menderita dan lain-lain? Emang di-embrace juga. Emang di-embrace. Sambil nangis. Iya, sambil nangis, sambil marah-marah, sambil teriak-teriak. Terserah, pokoknya emang dilakukan untuk ya emang itu ada di dalam kamu, jangan kamu denial gitu loh. Ya kalau denial nggak bakal sembuh-sembuh, kayak ya misalnya mungkin orang alergi, ya kan alergi toleransinya tuh bisa di-build gitu. Nah, itu yang harus dilakukan ke mental kita juga gitu. Nah, itu yang akhirnya aku lakukan gitu. Dan caranya gimana? Ya kalau pas nggak ada Kristal, aku baru bisa ngelakuin itu semua. Misalnya Kristal tidur gitu ya, aku bisa dijagain Andre atau dijagain Oma gitu. Tapi pernah kelepasan nggak? Ya pernah lah ya, namanya manusia gitu. Pernah, akhirnya aku pernah. Tapi lu tahu idealnya. Ngusir semua orang dulu. Keluar lu semua dari rumah, keluar. Itu pun pernah gitu. Pertama kali Kristal shock lihat maminya teriak sekencang gitu. Wow. Itu masih di Bangkok tuh. Terus aku harus membawa, Dek kita ke mall yuk. Kita ke mall berdua. Iya bener-bener waktu itu kayak aku berusaha nahan nih. Tapi yang lain kan tanpa sengaja Noel nih. Kayak Andre misalnya do something yang annoyed me, tapi kayak Dut jangan gitu. Terus kan dia gak sadar, kenapa sih gue ini yang ngelakuin gitu kan. Kan kenanya ke gue juga gitu. Build. Akhirnya semuanya duar gitu. Keluar lu semua dari rumah gitu. Langsung gitu. Nah, lu sendiri gimana? Dari human. Lu sendiri berduka gimana? Thankful gue punya teman baik yang psikolog, yang pertemanan gue lebih tua dari umurnya Michelle. Wow. dan teman gue itu bantu memvalidasi aja sih. Gue sebenarnya nggak terlalu sadar proses grieving gue karena gue punya deep relationship sama Conan tuh menurut gue ada di level tertentu yang cuma gue sama Conan tahu gitu loh. Jadi memang gue ya mungkin karena cowok dan logikal juga bisa memisahkan kapan waktunya gue bisa mengkangen-kangen sama Conan sendiri gitu loh. Dia beberapa kali ngegapin gue nangis malam-malam gitu. Jadi gue memang nggak kalau waktu gue berasa gue pengen punya waktu sama Conan ya gue sendirian gitu loh. Dan gue divalidasi sama teman sahabat gue ini supaya jangan di skip prosesnya, lo memang harus momen kangen itu ya momen lu celebrate life-nya Conan, bukan celebrate kematiannya, tapi celebrate gimana dia pernah hidup sama kita gitu loh. Wow. Itu yang membuat gue juga gue nggak, jujur aja gue nggak berasa punya grieving yang berlarut-larut ya, karena kalau ada nggak ya, mungkin gue upload juga. Jadi waktu proses pemakaman Conan, teman-teman gue bilang, lu sih gila sih, lu kayak proses pemakaman gue jadi kayak tour leader ngeliat ini apa ngasih lihat, karena kan waktu itu prosesnya kremasi kan. Gue juga kremasi di Thailand di kuil gitu, dan gue juga sesuatu yang baru buat gue gitu loh, dan gue mencoba ngejelasin. Maksudnya gue berpikir, gue memutuskan untuk punya pemikiran yang berbeda, kayak misalnya
mungkin it's good buat Conan ya selesai saat itu gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak harus dealing semua problem mental yang dihadapi oleh teman-teman talasemi sekarang yang punya struggle tersendiri. Itu nggak harus ngalamin itu, nggak harus ngalamin putus cinta, nggak harus ngalamin susahnya hidup gitu. Jadi gue memilih untuk melihat dari point of view itu dan kok gue kadang bilang kan kok it's good you've been there gitu loh. Gue harap gue pengen nyusul lo segera, tapi kayaknya mungkin ada sesuatu yang harus gue lakuin. Jadi harapan gue ya gue cepat-cepat ngelakuin aja apa yang harus gue kerjakan untuk supaya selesai gitu loh. Kalau udah selesai kan udah waktunya check out ya, I'm happy for that. Cuman gue memilih untuk melihat dari sisi itu gitu loh. Jadi gue melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Gue jadi ya lu tadi bertanya sama gue kenapa prank by God? Kenapa prank by God kan kesannya negatif ya. Cuman gue gak takut untuk ngomong itu. Gue gak takut Tuhan marah dengan hal itu. Karena itu yang memang gue rasain. Gue berani jujur dan gue bisa lihat. Ya Tuhan lu nge-prank gue nih kemarin. Dan relasi sama Tuhan bukan lagi cuma ya Tuhan as Tuhan. Tapi ya Tuhan bilang Tuhan adalah sahabat kita. Yang sahabat ya bisa joking around. Bahkan mungkin karena levelnya Tuhan. Bercandaannya jadi levelnya nyawa aja. Sorry it's dark banget, tapi gue bisa ngomong gitu kayak ya karena kehidupan itu di bawah kontrolnya dia semua gitu loh. Jujur pengalaman ini cukup membuka sudut pandang baru gue tentang Tuhan gitu loh. Jadi it's amazing. Gue mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Bagaimana kalian memandang hidup ini sekarang? Maksud gue, pasti gue juga baca bahwa yes ada momen kayak hidup ini udah gak berarti lagi gitu. Kayak ada anak lo sekarang yang udah di surga dan lo pengen cepet-cepet nyusul. Lo bahkan udah nulis juga, ya kan bikin skenario di kepala gitu ya. Tapi ngelihat itu, jadi ada rasa udahlah gue udah. Kalau mati bagus, gue bisa cepet ketemu Conan. Kalau hidup, ya gue masih ada kristal lain di sini, gitu. Jadi maksudnya, bagaimana sekarang kalian ngelihat hidup? Bagaimana kalian ngelihat tentang uang, karir, ambisi, ketenaran, project-project kedepannya yang akan datang, impian dan ekspektasi kalian dalam hidup? How do you see that nowadays? Gua yang sangat signifikan berubah, gua rasa gua nggak ambisi seperti dulu lagi. It's like totally ya kalau kejadian syukur nggak ya udah gitu loh. Dan ya itu setelah mengalami hidup tuh nggak asik-asik amat. Gue mau check out sekarang juga it's a privilege. Kalau misalnya harus ada yang gue lakukan, ya Tuhan kasih tahu maunya apa, gue selesain gitu loh. Jadi nggak se-excited itu. Gue nggak ngerti apakah ini yang Paulus rasakan waktu bilang mati adalah keuntungan. Gue nggak tahu apakah ini yang dirasain, tapi ya gue jadi ngelihat Tuhan tuh dari perjalanan awal Tuhan membuktikan dia bisa provide apapun. Jadi termasuk tentang uang. Gue jujur aja gue bukan orang yang punya naluri bisnis dan finansial adalah salah satu weakness gue terbesar. Bukan artinya justru gue orang yang by nature gue tuh frugal banget. Gue stoic banget karena gue nggak ngerasa brand atau apapun bisa attach ke gue dengan sebegitunya gitu loh. Tapi gue nggak punya, karena gitu gue nggak punya ketertarikan tentang uang, which is in some ways jadi ketakutan gue tersendiri dulu ya, karena gue nggak ngerti gimana cara make money. Gue terfulfill dengan gue berkarya itu terfulfill banget gitu loh. Tapi waktu gue punya keluarga, punya kristal, punya tanggungan itu pengalaman gue lah dealing dengan segala hal yang perlu budget besar. Tuhan mereveal dirinya dengan gue, God is provider gitu loh. Jadi dalam saat ini gue cuma ngikut. Gue belajar hidup kita ya piece of puzzle.
kita cuma berfungsi, Tuhan udah membuat kita sesuai di satu tempat yang ada tempatnya pas gitu loh. Tugas kita adalah naro piece of puzzle kita di tempat yang tepat. Itu aja. Jangan karena ketololan gue, udah puzzle-nya udah mau jadi, tapi karena gue frustasi nih gak ketemu tempatnya, wah gue berantakin lagi. Gue nggak seperti itu aja. Gue bener-bener mau ya taruh satu-satu di tempat yang tepat. Dan tugas gue sebagai waktu gue janji sama Michelle, gue ada tangan yang terakhir nih, yang nganterin lo atau lo yang nganterin gue. Dan Kiss ada di dalam tanggung jawab gue. Jadi udah pasti prioritas pertama adalah mereka gitu loh. It's good kalau gue udah ngerasain kehilangan yang sebegitu besarnya yang ngancurin hati gue. Tapi kayak luka gitu ya. Luka kan, gue punya luka yang ketika sembuh lukanya ada tapi mati rasa kan. Ya. Gue rasa gue nggak kehilangan seperti apa lagi sih yang nggak bisa gue tanggung. Dan kalau misalnya bisa dikasih kesempatan, gue prefer check out yang terakhir gitu loh. Karena gue berasa gue punya tanggung jawab atas hidup dia, atas hidup Crystal. Wow. So I wanna make sure mereka punya proper life, punya apa yang mereka impikan, bisa mereka wujudkan. Kalau mereka udah selesai semua, kalau ada pilihannya ya bisa, biar gue yang check out terakhir gitu, supaya gue ngurusin mereka selesai dulu gitu loh. Michelle? Kalau aku ya kayak tadi awalnya udah nggak kepikiran sama sekali. Terus maksudnya mimpi, ambisi segala macam ya udah di saat momen itu udah hilang banget semua. Terus di satu momen gitu ya, balik lagi kerjanya nonton doang. Banyak banget lagi nonton film gitu, terus tiba-tiba kayak kepikiran gitu. Kalau ya hidup ini cuma sekali, terus waktunya tuh nggak ada yang tahu seberapa panjang, ya kan? Kayak Conan ternyata cuma 5 tahun gitu, kita nggak tahu kita berapa lama. Lu mau hidup kayak gimana? Itu yang jadi, yang tiba-tiba pertanyaan itu, yang lu mau hidup kayak mana gitu, yang lu mau apa yang orang bilang harus lu lakukan gitu kan. Jadi ada dua kan, karena Tuhan sebenarnya udah taruh sebenarnya apa yang kita perlu untuk kita hidup di dunia ini sebagai apa yang direncanakan sebenarnya. Kalau enggak, apa fungsinya talenta, ya kan? Kayak Kak Daniel bisa nge-VJ dari dulu ya karena emang talentanya di sini gitu. Andre bisa nulis karena emang dia talentanya di sini gitu. Terus aku apa nih gitu? Jadi ARMY. For the rest of my life. Itu talenta gue. Mendedikasikan hidup gue untuk BTS. Terlalu garis keras banget ARMY-nya. Ya, aku ARMY, cuman aku belum yang mendedikasikan hidupku buat ARMY. Aku tetap mendedikasikan hidupku buat Tuhan. Maaf ya BTS gitu. Nah di saat itu aku mikir apa sih gitu. Jadi sebenarnya tuh aku dari kecil demen banget sama yang namanya Michelle Yeoh, Jackie Chan, Jet Li gitu. Nah terus ya aku tiba-tiba kepikiran, itu kan maunya dari kecil. Kalau sekarang seumur gini bisa dilakuin gak sih? Terus apalagi mikirnya juga kan, apapun yang aku mulai dari sekarang adalah mulai dari nol. Karena ya emang semuanya aku udah tinggalin, udah 10 tahun nih gak kerja nih, 10 tahun nih jadi ibu rumah tangga nih. Aku mulai semuanya dari nol gitu. Kalau mau mulai dari nol, yang pengen lo kerjain apa gitu. Terus ya aku sadar gitu, ya aku dari dulu paling seneng di atas panggung. Bukan karena banci tampil ya gitu. Terus toh aku juga kalau di panggung rame-rame gak sendirian gitu. Bukan yang solo artis gitu kan. Ya udah aku bilang ke Andre, lu tau gak sih dari dulu gue tuh pengen jadi artis gitu. Maksudnya kan dia punya PH, tapi tuh dia gak pernah ngajak aku syuting sebagai artisnya. Mentok-mentok jadi makeup artist. Jadi aku selalu artis juga kan itu. Makanya jadi selalu adanya tuh di sekelilingnya. Rese banget kan emang. Ayo jadi kru. Kamu bilangnya artis sih, bukan aktris. Rese banget. Makanya rese banget. Jadi selama ini pun kita sama-sama dengan begitu banyak film yang aku udah tonton sama dia dengan ini, terus dia nggak pernah sadar gitu, kayak gila lu bolot apa gimana sih? Di pikiran aku gitu. Gue tuh pengen banget jadi main film action gitu loh dari dulu gitu, kayak lu gitu. Kenapa lu gak pernah ajak gua gitu? Terus kalau aku mikirnya adalah karena dia gak pernah ngajak,
apa gue kurang cakep ya di kamera? Itu yang aku pikiran gitu kan. Terus aku juga pernah coba beberapa casting dari zaman dulu, nggak pernah keterima juga gitu, nggak pernah dapat callback. Malah aku dapat callbacknya di Thailand by the way. Di Thailand itu aku 3 iklan, 3-3-nya callback, tapi 3-3-nya COVID. Jadi tetap aja kayak belum pernah dibukakan nih jalan nih sama Tuhan gitu kan. Tapi dengan di Thailand diterima, aku jadi merasa berarti gue gak sejelek itu kan. Berarti sebenarnya bisa gitu. Jadi itu di situ baru makin pede. Terus aku akhirnya baru bilang ke Andri kalau gue tuh mau jadi artis gitu loh, mau jadi aktris gitu ya, action gitu ya, spesifik gitu ya. Terus dan kalau soal ambisi ya itu dari tiba-tiba ambisi dan mimpi itu jadi satu. Kalau soal uang, aku tuh dari kecil nggak pernah mikirin uang banget. Bukan karena aku kaya, justru karena nggak pernah punya. Jadi aku selalu berpikirnya Tuhan pasti provide. Apapun itu. Maksudnya aku sesimpel doa, gue gak pengen hujan hari ini, please jangan kasih hujan. Kalau kasih hujan pas gue udah sampai sekolah atau pas gue udah di rumah. Sampai spesifik itu pun Tuhan udah kabulin gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, waktu mulai makin gede kenal Tuhan, yang aku ingat adalah kamu tuh akan dikasih sesuai sama kemampuan kamu. Kalau kamu setia sama hal kecil, maka perkara besar akan terus ditambahkan gitu. Jadi aku berpikir apa yang aku punya sekarang ya karena Tuhan taunya aku mampunya segini. Nanti kalau aku bisa makin besar, masih makin ekstra, ya Tuhan akan tambahkan itu pelan-pelan gitu. Jadi aku gak pernah muluk-muluk kalau soal duit, fame apa, enggak. Cuman aku mau pertanggungjawabkan juga talenta yang sudah diberikan. Dikasih 2, balikin 4, misalnya atau lebih. Nah itu yang aku pengen kerjakan gitu. Amin. Guys, thank you. Terima kasih banyak. Ini setiap tetangga kita pasti gue kasih sebagai souvenir. Thank you. Ini isinya ini sih, nggak perlu dibuka juga. Oke. Isinya ini. Jadi ini rumah clay gitu yang kita buat dan di dalamnya ada lilin. Sehingga kalian bisa membuat, gue ngerasa sih di rumah kalian itu udah ada pelitanya, sehingga pelita tersebut bisa menerangi orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga di sekitar. That's why. Dibawa ke Bali ya berarti ya? Iya dong. Ya, dipajang di situ. Thank you. Guys, gue sekali lagi kalau misalnya kalian pengen belajar dari kehilangan dari Andri dan Michelle, apa yang terjadi dan itu lebih detail lagi, gue juga nggak berani nanya sampai sedalam itu karena gue tahu gue akan nangis duluan, mereka juga ikutan nangis, satu kru di sini nangis semua, tisu kita nggak cukup, oke? Jadi gue nggak mau nanya terlalu detail, tapi gue justru nanya pertanyaan-pertanyaan gue setelah gue membaca buku ini gitu sih. Dan again gue sangat merekomendasi buku ini juga, Prank by God, ditulis langsung sama Andri dan Michelle. Di sini mereka benar-benar nyeritain secara detail proses-prosesnya dan apa yang terjadi di pikiran mereka, isi hati mereka. Dan gue jujur bisa lebih berempati sih, berempati sama kalian, berempati sama orang-orang yang pernah ngerasa kehilangan juga. Dan gue sendiri lebih apa ya, mungkin bisa lebih bijak ketika ada orang di sekeliling gue yang sedang berduka, apa yang harus gue ucapkan, apa yang tidak boleh gue ucapkan, dan bagaimana cara gue sendiri bisa berada, karena sering banget maksud gue baik tapi diterimanya salah gitu, gara-gara kata-kata gue mungkin belum seempati atau sesensitif itu juga. So again, really good book. Bisa didapetin di mana by the way? Online shop di Topet ada. Oke, online shop langsung aja cek. Dan guys, thank you banget kalau misalnya kalian udah nonton episode ini bukan episode termudah menurut gue karena isunya sendiri juga it's very heavy on my heart. Tapi thank you banget kalian benar-benar sekarang ini berani buka suara juga, dan khususnya buat Michelle ya. Kayak I think ini lebih sulit buat lo. Untuk Andri kayaknya lo tahu banget di otak lu gimana ngestrukturin sebuah cerita, bagaimana cara lu akan ngomonginnya. Tapi kalau untuk Michelle, ini kayak lu memberikan hati lu kepada orang banyak gitu. Jadi sekarang kita semua yang nonton udah mendapatkan hatinya Michelle, dan ketakutan Michelle terbesar adalah apakah orang itu akan
nge-empower cerita lo atau bisa menghancurkan itu gitu. Ya, dengan netizen komentarnya kan suka kemana-mana gitu kan. Jadi thank you buat kesediaan lo juga untuk nge-share ini, Michelle. Thank you udah diundang. Thank you guys. Again guys, ini adalah salah satu yang bisa gue lakukan sebagai tetangga gitu. Kita sama-sama coba ngeproses bareng, healing bareng, mendoakan satu sama lain, atau mungkin memberikan sebuah perspektif yang mungkin gak pernah dilihat juga dari Andri dan Michelle, dan begitupun gue sendiri juga mendapatkan perspektif baru dari mereka juga. Karena apa? Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.